Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik kelas 7 dan kelas 8, saya Pak Guru Jubair Ali Paputukan yang mengajar adik-adik bahasa Arab. Alhamdulillah, hari ini kita belajar sedikit tentang pembagian bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, setiap kata itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya mudzakkar yang di sebelah kanan ini, kemudian ada yang namanya muannats yang di sebelah kiri. Nah, contoh mudzakkar dan muannats. Mudzakkar bisa kita artikan laki-laki dan muannats kita bisa artikan perempuan. Contohnya tolibun. Tolibun artinya siswa, laki-laki. Kalau seorang siswi perempuan muannats, maka dia tolibatun, seorang siswi. Itu contohnya. Kemudian contoh yang kedua, guru dalam bahasa Arabnya mudarrisun. Ini mudzakkar. Mudarrisun berarti guru laki-laki. Nah, untuk guru perempuan tinggal mudarrisun ditambah dengan tak marbutoh yang sebelah kiri muannats, jadi mudarrisatun. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, pegawai. Nah, pegawai laki-laki mudzakkar dinamakan muwadzafun. Muwadzafun mudzakkar. Nah, untuk pegawai perempuan, karena perempuan muannats, maka ditambah tak marbutoh seperti bulat, kemudian ada titik dua di atas, namanya muwadzafatun. Jadi perbedaan antara mudzakkar laki-laki dengan muannats perempuan hanya ditambah tak marbutoh di bagian akhir dari kata setiap mudzakkar. Nah, itu contoh untuk yang berkaitan dengan manusia. Kemudian nama-nama benda lainnya yang ada di muka bumi ini, adik-adik, apapun yang kita lihat di muka bumi ini, di dunia ini, juga tidak lepas dari dia mudzakkar atau muannats. Kalau mudzakkar tidak menggunakan tak marbutoh, dan kalau muannats ada tak marbutoh, dan itu sudah asli katanya. Contohnya bahasa Arab masjid. Bahasa Arab masjid, masjidun. Dia masuk tidak ada tak marbutoh, berarti dia masuk mudzakkar. Masjidun, akhiran dari katanya dal, dun. Nah, contoh dari muannats, nama benda seperti sekolah. Sekolah apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya madrasatun. Madrasatun. Madrasatun akhirannya adalah tak marbutoh. Maka dia masuk muannats karena ada tak marbutoh. Bulat ada titik dua di atas akhir di setiap kata. Madrasatun, maka artinya adalah sekolah dan dia masuk muannats. Kemudian contoh yang kedua, bahasa Arabnya pena atau pulpen. Qalamun. Qalamun akhirannya adalah mim, mun. Maka dia masuk mudzakkar atau muannats? Jawabannya karena tidak ada tak marbutoh, maka dia masuk dalam kategori mudzakkar, qalamun. Nah, kemudian apakah ada pena atau pulpen muannats? Jawabannya tidak, karena pulpen itu bahasa Arabnya qalamun, hanya qalamun saja, maka dia hanya masuk di mudzakkar. Kemudian contoh muannats, papan tulis. Papan tulis dia masuk dalam kategori muannats walaupun dia tidak punya kelamin. Tapi dalam bahasa Arab seperti itu. Setiap nama benda, kursi, meja, kayu, pohon, tanah, pasir yang kita lihat pasti dia kalau bukan masuk di mudzakkar maka di muannats. Kita ambil contoh di dalam kelas muannats dari papan tulis. Papan tulis dia namanya sabburotun. Sabburotun artinya papan tulis. Apakah ada papan tulis yang dia tidak menggunakan tak marbutoh? Tidak. Dia sudah seperti itu namanya. Sabburotun, papan tulis. Jadi akhirannya menggunakan tak marbutoh, maka dia tergolong muannats. Kemudian yang terakhir adik-adik, dalam bahasa Arab yang mempunyai keunikan berbeda dengan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kata penunjuk dekat, misalnya ini juga terbagi menjadi dua. Ada untuk ini laki-laki dan ada untuk ini perempuan. Ini mudzakkar dan ini muannats. Contohnya, kalau kita mengatakan qalamun tadi mudzakkar, maka ketika kita mengatakan ini sebuah pena, maka kita mengatakan hada qalamun. Hada artinya ini, qalamun artinya pena. Kalau kita mengatakan ini papan tulis, maka kita ganti hada menjadi hadihi. Hadihi sabburotun.
ini adalah sebuah papan tulis. Jadi dalam bahasa Arab kata penunjuk dekat ini ada dua, hadza dengan hadihi. Kalau hadza untuk mudzakkar, kalau hadihi untuk muannats. Begitu juga kata penunjuk jauh, itu. Dalam bahasa Indonesia kalau itu entah dia laki-laki perempuan tetap menggunakan itu. Tapi dalam bahasa Arab kata penunjuk jauh itu terbagi menjadi dua, mudzakkar dengan muannats. Kalau mudzakkar dzalika, kalau perempuannya atau muannasnya tilka. Contohnya, ketika kita mengatakan itu adalah masjid, maka kita mengatakan dzalika masjidun. Tapi kalau kita mengatakan itu adalah sekolah, karena sekolah muannats, maka kata penunjuk itu kita harus gunakan juga itu. Tilka madrasatun. Itu adalah sebuah sekolah atau itu adalah sekolah. Jadi ini perkenalan singkat tentang mudzakkar dan muannats, dan setiap kata benda pasti dia kalau bukan mudzakkar muannats. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan kita semua, dan semoga insya Allah adik-adik mencintai bahasa Arab karena ini adalah bahasa Al-Quran, bahasanya Allah dan bahasa hadis Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.